Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ثم أما بعد, yang sama-sama kita muliakan para asatidz, para guru, para kiai, para alim ulama, para habaib, dan juga yang sama-sama kita muliakan seluruh DKM Masjid Baitur Rahim serta Bapak Ibu hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim dan juga sekitarnya. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa berikan kesehatan, kelancaran, kemudahan dan keistiqomahan dalam rangka melaksanakan ibadah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insyaallah kita akan skip dulu bahasan kita yang masih tentang salat, nanti masuk ke azan dan iqamah. Kita akan bahas sekilas tentang bab al-udhiyah atau bab tentang kurban, insyaallah. Yang mana ibadah kurban ini tinggal beberapa minggu lagi ya, insyaallah. Tanggal 20 berapa ini? 28 atau 9 ya? 29 berarti hari Kamis ya. Hari ya. Mudah-mudahan insyaallah. Baik, Bapak Ibu ya, kita ambil sebagaimana telah kita sama ketahui, kajian kita diambil dari kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i karya Dr. Mustafa Al-Khil, Dr. Mustafa Al-Bughadar, Syekh Ali As-Sarbani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Al-udhiyah. Al-udhiyah yaitu tentang kurban. Ma'naha wal aslu fi masyru'iyyatiha, pengertian dan juga dalil disyariatkan ibadah kurban. Beliau kemudian mengatakan al-udhiyatu, yang dimaksud dengan kurban itu hiya ma yuzbahu minal ibili awil baqari awil ghanami awil ma'izi taqarruban ila Allah ta'ala yaumal 'id. Udhiyah ini atau hewan kurban ini adalah hewan yang disembelih yang berupa satu unta, yang kedua sapi, yang ketiga domba, yang keempat kambing. Nah, oleh karena itu maka nanti hewan yang boleh dikurbankan hanya ini saja, yang oleh istilah fikih disebut dengan al-an'am, hewan ternak. Jadi hewan ternak hanya mencakup unta, sapi, termasuk di dalamnya adalah kerbau, tapi kerbaunya kerbau jinak. Kalau kerbaunya kerbau wahsh, kerbau liar seperti banteng, kata para ulama tidak bisa dijadikan hewan kurban. Jadi hanya hanya kerbau yang biasa kita ada di Indonesia. Kemudian juga awil baqar, sapi tadi, awil ghanami, kemudian domba dan kambing. Maka selain ini tidak bisa dijadikan hewan kurban. Misalnya seseorang mau kurban dengan ayam, mohon maaf tak bisa. Karena ayam ini bukan termasuk hewan ternak. Saya mau hewan dengan kurban dengan ayam, tapi ayamnya 1 juta ekor. Sekalipun 1 juta ekor. Kenapa? Karena ini tidak termasuk hewan ternak. Maka hewan ternak untuk udhiyah termasuk akikah itu hanya mencakup 4 aspek saja. Imma dia unta, imma dia adalah sapi, domba, atau yaitu kambing. Ini termasuk akikah juga sama. Nah, bagaimana kalau saya sekarang mau misalnya dengan burung yang besar, burung unta sebesar domba? Maaf, tidak bisa. Jadi hanya jenis-jenis seperti itu. Taqarruban ila Allah Ta'ala, dengan niat hanya karena Allah, yaumal 'id, yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri. Taqarruban ila Allah pada raya. Meskipun nanti dalam mazhab Syafi'i, nah ini disebutkan oleh mu'allif yaumal 'id karena waktu yang paling baik. Waktu kurban dalam mazhab Syafi'i bisa sampai hari tasyrik, sampai tanggal 13 Zulhijjah sebelum maghrib. Jadi boleh tanggal 10 motongnya, 11, 12, 13 Zulhijjah. Tapi yang paling baik, yang paling bagus dilaksanakan pada hari raya Idul Adha, tanggal 10-nya, Yauman Naharnya. Maka beliau mengatakan Yaumal Id, pada waktu hari raya Idul Adha-nya, ini waktu yang paling baiknya.
Ini pengertiannya. Wal aslu fi masyru'iyatiha, adapun dalil disyariatkan ibadah kurban adalah qauluhu ta'ala, firman Allah, fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah karena Allah, wanhar dan kurbanlah. Al-Surat Al-Kautsar. Kemudian kata beliau, fa innal maqsuda bin nahri ala asahil aqwali nahrud dhahaya. Yang dimaksud dengan kata an-nahr di sana kurbanlah, maksudnya kurban hewan kurban. Ini dalam mazhab Syafi'i dan ini pendapat jumhur. Kecuali dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, kurban ini hukumnya wajib bagi yang mampu. Wajib, harus. Ini dalam mazhab Hanafi. Hanya sedikit perbedaan dalam mazhab Imam Abu Hanifah, yang penting kurbannya dagingnya terserah. Yang kurbannya makan semua daging enggak ada masalah. Kan intinya adalah iraqatud dam, mengalirkan darahnya dalam mazhab Hanafi. Di dalam mazhab Hanafi orang yang mempunyai atau yang sudah sampai nisab, kalau dalam mazhab Hanafi mempunyai ukuran nisab zakat. Kemudian dia ada wajib dia kurban. Adapun mayoritas para ulama termasuk dalam mazhab Syafi'i, hukum kurban maksudnya kepada sunnah muakkadah. Bukan wajib, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan dan Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkannya. Apa dalil yang lain dari sunnah Rasulullah SAW? Ma rawahu al-Bukhari wa Muslimun, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabshaini amlahaini aqranaini dhabahahuma bi yadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Dalilnya Nabi Muhammad SAW beliau berkurban dengan 2 ekor domba amlahaini, warnanya putih. Makanya para ulama nanti menganjurkan hewan kurban kalau memungkinkan yang paling bagus warnanya putih. Kalau enggak putih semuanya, sebagian besarnya warnanya putih. Kenapa? Karena Nabi Muhammad berkurban dengan hewan domba yang berwarna putih. Aqranaini disunatkan juga Nabi Muhammad, yaitu beliau berkurban dengan domba yang bertanduk. Maka nanti para ulama juga mengatakan bahwa di antara hal yang disunahkan dalam memilih hewan kurban yang bertanduk kalau memungkinkan, yang bertanduk. Nah ini di Indonesia, masya Allah yang bertanduk banyak sekali. Oh kita, ada domba Garut, tanduknya sampai kok gitu, luar biasa. Sampai suka diadukan kan. Kalau di orang Arab itu dombanya cuma tanduknya cuma segitu aja. Segitu aja, kalau ada yang sampai gitu. Hanya ekornya aja besar, namanya 2 kilo, itu ekornya juga gaji itu siapa lemak di sini. Di domba di kita masya Allah banyak sekali. Dan Nabi Muhammad SAW beliau berkurban dengan 2 ekor domba yang warna putih atau sebagian besarnya putih, aqranaini bertanduk. Dzabahahuma biyadi. Nabi Muhammad menyembelihnya langsung dengan tangan beliau sendiri. Maka nanti para ulama mengambil dari hadis ini, termasuk disunatkan dalam kurban jika memungkinkan yang kurban motong langsung sendiri, kalau memungkinkan. Tapi kalau seandainya tidak bisa atau mungkin takut lihat darah, maka disunatkan yaitu tidak memotong, biarkan yang lain diwakilkan tapi menyaksikan, dianjurkan menyaksikan. Nanti kita lihat. Kemudian wasamma wa kabbar, kemudian membaca bismillah dan juga bertakbir. Dalam mazhab Syafi'i, jika orang yang memotong hewan kurbannya orang muslim lupa tidak membaca bismillah atau sengaja tidak baca bismillah, dalam mazhab Syafi'i halal. Yang jelas adalah yang motongnya orang muslim, halal. Kenapa? Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa kulu mimma jangan memakan mimma lam yuzkar ismullah alaihi, yang tidak disebutkan nama Allah. Tapi dalam mazhab Syafi'i ada hadis, ayat tersebut ada sifatnya umum, dikhususkan dengan hadis dzabihatul muslimi halalun. Sembelihannya orang muslim halal, menyebutkan nama Allah ataupun tidak. Ini dalam mazhab Syafi'i. Jadi hadis ini mengkhususkan keumuman ayat tadi. Ayat tadi umum, jangan memakan sembelihan yang tidak menyebut nama Allah. Tapi dalam hadis disebutkan sembelihan orang muslim menyebut nama Allah atau tidak, sengaja atau tidak, boleh dimakan. Kata Imam Syafi'i, ini artinya hadis ini adalah mengkhususkan keumuman ayat tadi.
Berarti ayat yang tadi yang jangan dimakan sembelihan yang tidak menyebut nama Allah, kalau yang motongnya bukan orang muslim. Nah, muslim. Tapi kalau orang muslim tidak ada masalah. Maka oleh karena itu kalau nanti terjadi ada yang motong kurbannya orang muslim, motong kurban, kemudian tidak membaca bismillah misalnya, mau lupa atau sengaja, tetap halal. Dalam mazhab Syafi'i halal ya, boleh dimakan. Mazhab yang lain mengatakan tidak. Ya, jadi alhamdulillah dalam mazhab Syafi'i tidak ada masalah. Jadi sebaiknya yang kurban yaitu beliau memotong sendiri, membaca bismillah. Kata para ulama dalam memotongnya disunatkan membaca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, kemudian membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian membaca juga misalnya Allahumma laka wa ilaika wa hadhihi udhiyah fulan. Ya Allah, ini dari Engkau dan untuk Engkau, dan ini adalah kurbannya Pak Beni misalnya. Bismillah, Allahu akbar. Nah, jadi misalkan disebutkan niatnya ketika motong nanti misalkan. Makanya nanti pakai kalau ada di kurban di Baitur Rahim nanti disebutkan pas motongnya itu siapa hewan siapa apa ini disebutkan. Karena para ulama menganjurkan atau yang paling baik bahkan ada mensyaratkan niat kurban itu ketika motongnya. Meskipun yang lain mengatakan tidak ada masalah ketika kita sudah dari awal saya niat untuk kurban, beli domba niatnya untuk kurban, tidak ada masalah. Tapi yang paling baik kalau dua-duanya juga. Artinya kalau memungkinkan, kalau misalnya motongnya khusus dari jagal, maka misalnya ada yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim, ini kurbannya ini. Kemudian kita niat bismillahirrahmanirrahim, ya Allah terimalah kurbannya bapak ini, bismillahirrahmanirrahim. Nah cukup demikian, itu yang paling bagus. Nah, meskipun kalaupun gak niat saat itu karena di awalnya udah beli hewannya untuk kurban, itu juga sudah termasuk niat. Tapi yang paling bagus ketika memotongnya. Disebutkan lagi demikian. Oh, ini adalah kurbannya si fulan, kurbannya ibu siapa misalnya. Nah, kemudian wasamma wa kabbar. Kemudian itu al-hikmah min masyru'iyyatiyah, apa hikmah di antara disyariatkannya? Tentu sangat banyak, di antaranya mengikuti sunnah Nabi Ibrahim ketika beliau hendak mengorbankan putra kesayangan beliau Nabi Allah Ismail alaihissalam. Kemudian Allah gantikan dengan seekor domba. Yang kedua kata para ulama di antaranya adalah ma fiha minal muwasati lil fuqara wal ma'uzin. Juga untuk memberikan berbagi dengan orang-orang yang memerlukan, karena banyak orang yang baru mendapatkan daging kurban, yaitu mungkin enggak seperti yang tiap hari. Ada yang seminggu sekali, ada bahkan di daerah tertentu mungkin dia baru bisa merasakan daging kurban, dia punya mentahnya untuk dibuat segala macam terserah dia, itu mungkin setahun sekali. Makanya di antaranya adalah berbagi dengan saudara kita. Yang berikutnya wa idkhalus surur alaihim, memberikan kebahagiaan mereka biar mereka bahagia senang. Karena dalam sebuah riwayat meskipun hadisnya sanadnya dhaif, tapi para ulama mengambilnya daging ini termasuk di antara makanan yang sangat bagus. Bahkan dikatakan ta'am ahlil jannah, makanannya ahli surga nanti daging. Apakah dalam Al-Quran walahmim mimma yashtahun wa hurun 'ain, itu kan disebutkan juga dalam surat apa itu? Al-Waqiah kalau tidak salah. Makanannya adalah walahmim mimma yashtahun, daging yashtahun yang mereka inginkan. Allah menyebutkan ketika menyebutkan makanan ahli surga. Maka daging ini termasuk juga wa 'alal ahli wal 'iyal yaumal 'id, juga memberikan kebahagiaan untuk keluarga kita. Biarkan mereka leluasa makan daging. Mau dibuat sate, mau dibuat segala macam, karena memberikan kebahagiaan dan kelapangan untuk keluarga, besar sekali pahalanya. Nah itu diantara hikmahnya. Hukmul udhiyah tadi, hukmul udhiyah hiya sunnatun muakkadatun, sunnah muakkadah dalam mazhab Syafi'i. Sunnah muakkadah itu apa ini? Itu sedikit di bawah wajib dan di atas sunnah. Ini wajib, ini sunnah. Sunnah muakkadah itu tengah-tengahnya. Di bawah wajib langsung, di atas sunnahnya. Maka muakkadah yang ditekankan, yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah SAW. Walakinna qad tajibu li sababain itsnain. Tapi kurban bisa jadi wajib jika ada dua sebab. Kapan kita kurban menjadi wajib? Tadi hukum asalnya sunnah muakkadah. Bisa menjadi wajib kapan? Satu, an yushira ila ma huwa dakhilun fi milkihi min ad-dawab as-salihati al-udhiyati fayaqul hadhihi udhiyati. Dia punya domba, punya sapi, lalu dia bilang, ya Allah, ini sapi ini adalah kurbannya saya nanti. Nah,
Ketika dia menunjuk demikian, ini kurbannya saya, maka otomatis pindah hukumnya menjadi wajib dia kurban dengan hewan ini. Nah, gini. Loh, bagaimana apa bedanya yang wajib dengan yang sunat? Beda pahalanya. Ketika kita mengatakan ini wajib, berarti wajib kurbannya, maka itu menjadi pahalanya pahala yang besar, karena pahala wajib lebih besar daripada pahala sunnah. Hanya implikasi hukumnya, ketika hewan kurban itu sudah wajib hukumnya, baik dengan yang pertama atau an yaltazima taqarrub ila Allah bi udhiyatihi, atau dia bernazar, ya Allah saya berjanji kalau nanti misalnya saya sehat dari sakit ini, saya akan kurban tahun ini. Nazar, hukumnya berubah di sunnah muakkadah menjadi wajib. Atau mungkin misalnya, ya Allah kalau seandainya bisnis saya gol, saya saya bernazar akan motong hewan kurban tahun ini, wajib hukumnya. Nah, jika kurban ini menjadi wajib hukumnya, maka implikasi hukumnya dalam mazhab Syafi'i, yang kurban tidak boleh memakan sedikit pun dagingnya. Tidak boleh. Jadi semuanya harus diberikan kepada fakir, miskin, kepada orang lain semuanya. Kita nggak boleh makan. Sementara kalau kurbannya sunnah muakkadah, disunnatkan orang yang kurban memakan dari hewan kurbannya sekalipun sedikit. Sekalipun sedikit. Jadi misalnya hatinya, jantungnya, tabarukan, bertabaruk. Karena Nabi Muhammad SAW pun melakukan demikian. Jadi kalau seandainya kurbannya sunnah muakkadah, disunatkan kita makan. Kalau seandainya dia wajib, tidak boleh kita makan. Nah, itu beda-bedanya. Jadi misalnya nanti pas misalnya ada yang kurban, Pak maaf ini kurbannya kurban nazar atau kurban sunat? Nazar, berarti Bapak jangan kasih ke dia makan dagingnya. Nah, kalau Bapak ini kurban, Pak maaf ini kurbannya Bapak kurban sunat atau biasa? Saya nggak tahu misalnya. Berarti kalau nggak tahu kurban sunat. Berarti kan kurbannya kurban yang tiap tahun. Karena nanti ada orang, maksudnya apa nazar? Bapak barangkali pernah bilang kalau saya sembuh atau ada apa-apa saya bernazar akan kurban. Kalau demikian jangan dikasih dia hewan kurbannya, dia berikan semuanya. Itu implikasinya ketika dia kurbannya sunat ataupun wajib. Lalu man huwal mukhatabu bil udhiyah? Siapa yang terkena anjuran untuk kurban? Innama tusannu udhiyatu fi haqqi man wujidat fihi syurutut taliyah. Ini orang yang dianjurkan berkurban adalah yang memenuhi persyaratan berikut. Pertama, al-Islam, orang Islam. Kalau dia non-Muslim, tidak dianjurkan kurban. Misalnya ada orang tuanya masih non-Muslim misalnya, dia ingin kurban untuk orang tuanya. Dia boleh nggak? Boleh, silakan. Tapi namanya bukan kurban. Ya sedekah saja, sedekah domba. Jadi kalau misalnya ada demikian, boleh nggak saya terima? Boleh, silakan. Nah, pertanyaan yang kedua, ada non-Muslim, karena kurban ini Bapak Ibunya, berkurban ini pahalanya luar biasa besar dan sangat luar biasa sekali dan dirasakan oleh non-Muslim. Tidak sedikit orang non-Muslim ketika kurban mereka juga ingin kurban padanya non-Muslim. Kalau terjadi misalnya ke Masjid Baitur Rahim ada saudara kita yang non-Muslim ngasih domba, ngasih sapi, Pak saya mau kurban, terima enggak? Terima. Tapi bukan kurban dia, tapi apa? Infak sedekah dia. Gak ada masalah. Enggak ada masalah. Oh ini dia non-Muslim, enggak apa-apa. Terus kita yang makannya siapa? Non-Muslim juga? Enggak, kita juga boleh, silakan. Muhammad SAW pernah dihadiahkan makanan dari orang wanita Yahudi, yaitu daging bakar, Rasul memakan. Meskipun dalam riwayat itu ada racunnya. Di ala kulli hal bahwa nanti jika ada terjadi ada orang misalnya non-Muslim memberikan hewan kurban ke kita atau ingin gabung kurban kita, terima saja. Ini namanya bukan kurban untuk beliau, tapi apa? Yaitu infak dan sedekah saja. Dan Allah memberikan pahala. Siapapun yang berinfak bersedekah sekalipun saudara yang jahat ingkar sama Allah, Allah akan memberikan pahala. Kata para ulama, di antaranya Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, orang yang berinfak dan bersedekah itu Allah akan menjauhkan dari dia minimal 70 bala yang akan menimpanya. Sekalipun yang berinfak bersedekah itu orang yang jahat, orang yang ingkar kepada Allah. Lalu kata beliau, kalau orang yang ingkar saja kepada Allah, Allah akan jauhkan sekian banyak bala, apalagi jika yang infak dan sedekah orang muslim yang baik dan taat. Makanya ini anjuran kepada kita luar biasa. Dan untuk orang saudara kita yang non muslim jika berbuat kebaikan, kata para ulama diberikan balasan di dunia, tapi gak sampai ke akhirat. Kita di dunia dan di akhirat. Jadi yang pertama adalah orang Islam. Maka kalau seandainya saya mau kurban untuk ke ayah saya yang masih non muslim, silakan, tapi namanya bukan kurban, infak, yaitu infak dan sedekah saja.
Yang kedua al-bulughu wal aqlu. Jadi baligh dan berakal. Saya mau kurban untuk anak saya. Berapa umurnya? 8 tahun. Belum baligh. Sebaiknya cari aja yang sudah baligh dulu. Kenapa? Karena untuk kalau kita kurban untuk putra kita yang masih kecil atau yang masih bayi, kurban untuk anak saya yang masih bayi, maka itu masuknya bukan kurban tapi infak dan sedekah saja. Pahalanya untuk orang tua sih. Jadi dianjurkan untuk kurban ini adalah disunatkan kurban ini yaitu bagi orang yang sudah baligh. Apa ukuran baligh? Haddul bulugh. Haddul bulugh bagi laki-laki atau perempuan telah mimpi basah, kalau perempuan telah haid. Jika tidak mimpi basah dan tidak haid sampai usia 15 tahun Hijriyah, maka ukuran balighnya dengan umur 15 tahun Hijriyah. Tapi kalau seandainya sebelum 15 tahun Hijriyah beliau sudah haid atau sudah mimpi basah, maka dia sudah dianggap baligh. Baik, yang berakal juga sama. Jadi orang yang terganggu akalnya tidak dianjurkan untuk kurban. Al-istita'ah, mampu. Apa ukuran mampu dalam kurban? Wa tatahaqqaqu bi an yamlika qimataha zaidatan an nafaqatihi wa nafaqati man huwa mas'ulun anhum ta'aman wa kiswatan wa maskanan khilala yaumil 'idi wa ayyamit tasyriq. Kata beliau bahwa di ukuran mampu dalam kurban ini dia mempunyai uang untuk membeli hewan kurban tadi, melebihi dari dia juga punya uang untuk menafkahi dirinya dan orang yang wajib dinafkahi oleh dia, baik makannya, baik tinggalnya atau pakaiannya selama 4 hari. 10, 11, 12, 13. Jadi kalau misalnya insyaallah 10, 11, 12, 13 saya punya untuk primer, untuk makan anak-anak saya, kita rumah, pakaian ada insyaallah cukup. Nah, lalu punya uang untuk bisa mengambil hewan kurban, maka ini sudah dianggap mampu. Jadi ukurannya bukan punya uang setahun nanti, bukan 10 juta, enggak. Punya uang untuk nafkah 4 hari. Misalnya 1 hari kita mengeluarkan misalnya 50.000 misalnya, atau misalnya taruhlah 100.000 untuk anak-anak yang kita wajib nafkah 100.000. Berarti kalau 4 hari berapa Bapak Ibu? 400.000. Nah, harga domba berapa? Misalnya 3 juta. Saya punya uang 3.400.000. Udah masuk mampu. Udah hitung mampu. Nah, sekarang domba berapa Pak Bennya? 3 jutaan ya. 3-4 juta. Kalau sapi barang-barang Pak Benny biasanya berapa? Ada 4 juta, 3 sapi bisa 20 dibagi 7 berarti 21 ya, berarti sekitar 4 jutaan ya Pak ya. 3 juta ya, 3 juta sekian. 3 juta sekian. Nah, 3 juta sekian. 3,5 juta misalnya. Ditambah tadi 4 hari misalnya, tahu di Jakarta karena mahal, 1 harinya mungkin 200.000 lah. Nah, kali 4 berapa? 800.000 tambah 3,74 5 juta. 5 juta misalnya itu sudah dianggap mampu. Udah kena taklif dalam artian dianjurkan dia kurban. Tapi bukan wajib. Kalau dia sudah punya uang 5 juta misalnya, dianjurkan dia kurban. Nah, tapi tidak wajib, karena ukuran mampunya itu bukan punya uang untuk setahun 2 tahun, tidak, bukan 2 juta. Punya uang 4 hari, punya uang juga untuk membeli dombanya, membeli hewan kurbannya. Nah, ini mampunya. Nah, kemudian yang berikutnya, ma yushra'u tadhiyah bihi, wa afdaluha, hewan kurban yang paling bagus apa? Al-ibilu, yaitu ibil, sapi. Ini yang paling kurban, yang paling baik. Yang kedua, ibil unta. Yang kedua, tsummal baqaru, sapi, tsummal ghanam, kemudian domba. Tapi dalam mazhab Syafi'i, karena 1 ekor unta dan 1 ekor sapi bisa maksimal oleh 7 orang, maksimal Bapak Ibu ya. Jadi kalau seandainya saya punya uang banyak misalnya, saya mau motong sapi, udah saya sendiri aja, boleh nggak? Oh bagus banget. Itu yang paling bagus. 1 ekor sapi, 1 ekor unta, 1 orang, itu yang paling bagus. Jadi yang paling bagus dalam kurban, unta sendiri, sapi sendiri, domba sendiri. Yang mana yang paling bagus? Unta sendiri, karena lebih banyak dagingnya. Nah, kemudian baru sapi. Nah, kemudian maksimal unta dan sapi 7 orang. Sementara untuk domba 1 orang, kambing 1 orang. Kalau kurang dari 7 orang boleh 5 orang.
Ini punya sapinya berapa? 20 juta. Kita nggak 7 orang, cuma 3 orang aja keluarga. Bagus sekali. Hanya dalam mazhab Syafi'i, kalau seandainya sapi 7 orang, unta 7 orang, mana yang paling baik? Apakah sapi kita bareng-bareng udunan 7 orang, atau saya membawa seekor domba sendiri? Dalam mazhab Syafi'i yang paling bagus domba sendiri. Yang dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena dia semuanya sendiri, bulunya sendiri, darahnya sendiri, segala macam sendiri. Karena nanti semua yang di badan hewan kurban ini akan jadi saksi kebaikan. Kata Rasulullah SAW, tulangnya, tanduknya, bulunya semua akan datang pada hari kiamat untuk menjadi saksi kebaikan. Nah, kita lihat sekarang dalam mazhab Syafi'i demikian. Jadi kalau seandainya sapinya satu sendiri, itu yang paling bagus. Tapi kalau sapinya bareng-bareng 7 orang, lalu saya membawa seekor domba, mana yang paling bagus? Seekor domba. Lalu kita terapkan misalnya di daerah Baitur Rahim, umumnya orang agak jarang makan domba karena berkaitan dengan misalnya kolesterol. Misalnya dari sini, kalau sekarang banyak yang demikian. Saya makan daging domba. Kenapa? Karena begini-begini. Mana yang paling bagus kalau demikian? Nah, kalau yang paling bagus demikian, melihat keadaan misalnya tempat-tempat kita dibagikan daging ini, udah akhirnya kita sapi saja, tidak ada masalah. Meskipun kalau dalam mazhab Syafi'i tetap yang paling bagus domba tadi seekor. Loh, kenapa? Karena kita melihat orang yang akan memakannya. Nanti kalau domba dan kambing akhirnya nggak dimakan, atau mungkin kurang yang lain. Kalau sapi semuanya insya Allah makan semuanya. Maka tidak ada masalah kita mengambil demikian nanti. Nah, karena nanti dalam khusus dalam mazhab Syafi'i, pembagian hewan kurban itu adalah seperti zakat. Kalau bisa jangan dioper lebih kepada masafah qasar. Jadi daerah sini yang mendapatkannya. Jadi misalnya di Baitur Rahim, ya jangan jauh-jauh sampai 80 km ke sana keluar. Daerah sekitar Masjid Baitur Rahim saja. Jangan dipindahkan seperti naqlu amwaliz zakat, dipindahkan harta zakat ke negara yang lain. Tidak, tapi di sini saja. Dan orang yang kurban dalam mazhab Syafi'i itu seperti zakat fitrah. Apa seperti zakat fitrah? Tergantung badannya di mana. Kita tinggal, Pak Beni tinggal di Ciracas di sini. Maka kurbannya di mana yang paling bagus? Di Ciracas di sini. Nah, bukan dioper misalnya ke kampung, tidak. Kecuali dalam keadaan bahwa di kampung di sana jauh lebih memerlukan. Nah, di sini misalnya tidak udah aman, bisa jauh lebih memerlukan, maka boleh kita mentransfernya kurbannya di tempat yang jauh tadi. Nah, di keluarga kita di kampung misalnya. Tapi kalau patokannya yang paling baik kurban itu di mana? Di tempat kita berada, persis seperti zakat fitrah, di mana kita berada. Nah, jadi ketika hari rayanya saya di mana? Di sini, udah di sini. Tapi pas hari rayanya Pak Beni pulang kampung ke kampung, berarti di kampung. Pas hari rayanya, pas hari raya Idul Adha-nya berada di mana? Di sanalah. Pak Beni sekarang pas hari motongnya. Nah, sebab Pak Beni misalnya tinggal di sini, lalu berangkat Sapa, saya ada urusan ke Jawa. Kemudian 10, 11, 12, 13 di sana berada. Maka Pak Beni motongnya di mana? Di sana pas Sapa. Dalam mazhab Syafi'i orang yang musafir juga tetap dianjurkan untuk memotong hewan kurban. Di mana kita berada pada pas waktu kurbannya itu. Itu meskipun ada yang lain mengatakan bahwa di mana kita tinggalnya. Karena kita bepergian sekarang sementara saja. Tapi yang paling kuat adalah di mana kita berada pas waktu kurbannya. Lalu bagaimana kalau seandainya saya biasa kurbannya di kampung misalnya, karena bisa lebih memerlukan. Sementara di Jakarta umumnya setiap orang insya Allah kalaupun makan dia dengan daging terus, boleh enggak? Boleh, enggak ada masalah. Khususnya dalam mazhab Imam Abu Hanifah hal itu. Jadi kalau ada keluarga yang lebih memerlukan atau daerah yang lebih memerlukan, boleh kita transfer kurban kita di tempat tersebut yang memerlukan. Meskipun yang hukum asal di tempat kita berada. Kalau zakat mal, di mana harta itu berada. Tadi kan zakat fitrah gitu ya. Zakat fitrah itu yang Ramadan itu. Di mana badan kita. Nah, ini kayak kurban. Tapi kalau seandainya zakat mal, di mana badan harta kita berada. Pak Beni di kampung punya sawah. Hasil panen dari sawah yang di kampung, di mana zakat diberikan? Di kampung Pak Beni. Loh, kenapa? Karena hartanya ada di sana. Kemudian Pak Beni menghasilkan uang di daerah sini, berarti uangnya di mana? Di sini. Nah,
Itu kalau zakat. Tapi kalau zakat fitrah sama dengan kurban, di mana kita berada. Nah, kemudian ini di sekali lagi, apa dalilnya bahwa sapi boleh 7, kemudian unta boleh 7? Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, naharna ma'a Rasulullah sallallahu Hudaybiyah al-badanah an sab'ah wal baqarah an sab'ah. Jadi unta 7 orang, kemudian sapi 7 orang. Nah, dalam mazhab Syafi'i ya, satu domba 1 orang. Kalau satu keluarga misalnya, suami punya anak, punya istri, dia kurban 1 ekor domba, maka 1 ekor domba ini adalah untuk 1 orang yang kurbannya. Siapa? Misalnya suaminya. Tapi pahala sunnatnya 1 keluarga dapat. Pahala kurbannya, pahala sunat kurbannya, 1 keluarga yang wajib dia nafkahi dapat semua pahalanya. Hanya kurbannya 1 domba tadi itu hanya kurbannya pabeni saja. Jelas perbedaannya? Jadi kalau kurbannya 1 domba 1 orang pabeni saja. Tapi pahala sunatnya 1 keluarga dapat sunat apa? Kurban. Itu dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab yang lain, selama itu 1 keluarga yang wajib dinafkahi, itu misalnya anak-anak, istri, termasuk orang tua yang tidak mampu, itu wajib kita nafkahi. Kalau dia kurban 1 domba cukup semuanya. Jadi semuanya berarti dianggap kurban. Dengan 1 domba, karena dia wajib nafkah. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak, 1 domba pabeni kurban. Berarti kurban atas pabeni saja. Tapi pahala kurbannya, sunat kurbannya, istri dapat pahalanya, anak-anak dapat pahalanya. Maka implikasi hukumnya apa? Mazhab yang lain yang mengatakan 1 domba adalah kurban suami dan yang wajib dinafkahi, artinya pas nanti tanggal 1 Zulhijjah disunatkan tidak motong kuku, ini semua keluarga. Karena itu adalah 1 domba kurban semuanya. Tapi dalam mazhab Syafi'i, tanggal 1 Zulhijjah nanti kan disunatkan tidak motong kuku, tidak motong bulu-buluan sampai hewan kita dipotong. Nah, dalam mazhab Syafi'i karena itu dihitung kurbannya hanya 1 orang, berarti yang tidak boleh motong kuku siapa? Hanya pabeni saja. Istri masih boleh, anak-anak boleh. Dalam artian tidak makruh, silakan. Karena kurbannya 1 orang, tapi pahala kurbannya 1 keluarga dapat semuanya. Nah, ini ya. Ini perbedaannya. Kemudian syarat-syaratnya dalam hewan kurban 1 as-sinnu. Ini ada umurnya. Jadi perlu diperhatikan umurnya. Wa syartul ibli ay yakuna qad ta'ana fi sadisati min umri. Untuk unta yang dikurbankan untanya syarat umurnya sudah genap 5 tahun masuk ke 6. Jadi kalau untanya usianya berapa? Kurang dari 5 tahun, 4 tahun belum sah dijadikan hewan kurban. Harus unta itu tersebut sudah masuk 5 tahun, masuk ke 6. Kemudian sementara kalau wasyartul baqari wal ma'izi ay yakuna qad ta'ana fi tsalits. Sementara kalau untuk sapi dan kambing, ini kambing dan sapi sama. Telah genap 2 tahun masuk tahun ketiga. Ini ada kambing, berapa umurnya? 1 tahun. Enggak boleh jadikan hewan kurban karena belum pas umurnya. Umurnya berapa? Yaitu sudah 2 tahun minimal, lengkap, gak kurang. Masuk ke 3. Sapi pun demikian, sudah 2 tahun masuk ke 3. Wa amma syartud dhani fa huwa an yakuna qad ta'ana fi tsaniyah. Sementara kalau domba itu usianya yaitu sudah 1 tahun masuk ke 2. Kalau domba. Kalau kambing 2 tahun masuk ke 3 sama dengan sapi. Kalau domba 1 tahun cukup masuk ke kedua. Kecuali namanya namanya domba yang ajda, bukan kambing, domba yang ajda. Apa domba yang ajda ini? Yang gigi bagian depannya orang sudah bilang sudah punglak, sudah copot, sudah jatuh. Nah, itu boleh dijadikan hewan kurban meskipun belum 1 tahun. Belum 1 tahun, tapi hanya untuk domba bukan kambing. Loh, kenapa? Kan ada hadisnya dari Imam Ahmad. Ini sebenarnya kata Rasulullah SAW, ni'matil udhiyah al-jaz'u minad dhani. Nah, lalu sekarang kalau perkembangan luar biasa, ada sapi-sapi yang limosen misalnya, atau sapi Bali, sapi segala macam, yang dia sebelum umurnya 2 tahun, belum 2 tahun, sudah besar, udah luar biasa, udah layak. Dan kata para ahli, dagingnya bagus, enak, besar dagingnya. Bagaimana hukumnya? Melihat penjelasan para ulama, nggak boleh. Karena syarat sapi harus berapa? 2 tahun masuk ke 3. Nah, hanya Darul Iftamsir, MUI Mesir mengatakan selama menurut para ahli hibroh
bahwa daging itu sudah layak dan banyak dan besar dan enak, meskipun kurang dari 2 tahun boleh. Betul itu tamsir. Karena inti larangan tahun-tahun ini adalah untuk dagingnya, ilatnya. Nah, ini menurut itu. Tapi mayoritas ulama mengatakan tidak. Nabi Muhammad menjelaskan umurnya, berarti ini penting, umurnya harus diperhatikan. Yang paling aman cari memang yang sesuai dengan umurnya tadi. Yang kedua, as-salamah. Maksudnya apa as-salamah? Hewan tersebut tidak cacat. Nah, tidak pincang, termasuk kupingnya tidak ada. Kata ulama sampai kalau kupingnya, pokoknya cacat yang mengurangi daging. Yang mengurangi. Misalnya kupingnya kurang sedikit patahnya, nggak boleh. Karena kuping ini adalah daging yang bisa dimakan. Ketika kurang sedikit, kurang dagingnya. Kalau yang bolong, kenapa? Termasuk yang bolong. Oh, kalau ditindik itu kan nggak mempengaruhi dagingnya. Kalau ditindik kan dia ada, kemudian begitu kan, itu tetap dagingnya ada kan, tidak mengurangi, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Ya tidak ada masalah kalau ditindik. Iya, kalau ditindik. Tapi kalau seandainya setengah telinganya atau seperempat telinganya nggak ada, nah itu mending cari aja yang sudah aman. Karena ulama mengatakan itu tidak diperbolehkan, karena itu mengurangi dagingnya. Jadi harus tidak cacat. Hadisnya hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Kemudian ya, itu syarat-syaratnya. Waktul udhiyah yabtadi'u waqtaha ba'da tulu'i syamsi yaumi 'Idil Adha bimiqdar ma yattasil rak'ataini wa khutbataini thumma yastamiru waqtuha ila ghurubi akhir ayyam at-tasyrik wa al-11 wa al-12 wa al-13. Jadi waktu mulainya kurban itu kapan? Tanggal 10 setelah terbit matahari, tambahkan seukuran sholat Idul Adha dan khutbah 2 rakaat, dua khutbah. Jadi sholat Idul Adha kalau misalnya 10 menit, khutbah yang intinya yang wajibnya misalnya 15 menit, ya setengah jam setelah lewat terbit matahari itu sudah mulai waktu masuknya untuk boleh kita motong hewan kurban. Nah kalau di kita, alhamdulillah kita sholat Idul Adha dulu selesai, kemudian baru kita motong hewan kurban. Dan yang paling bagus segera, secepatnya langsung memotong hewan kurban. Nah kenapa demikian? Karena pas Idul Adha beda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri, ketika kita mau berangkat sholat, sebaiknya kita makan dulu. Atau minum dulu. Sehingga untuk membedakan, sekarang bukan bulan Ramadan lagi, sudah Idul Fitri. Untuk Idul Adha sebaliknya. Sebaiknya jangan makan, jangan minum dulu sampai sholat. Nah kata para ulama, sebaiknya yang pertama dimakan oleh seseorang muslim tadi pas Idul Adha apa? Yaitu daging kurban. Cuma kalau kita sama, kalau kita ya bisa sampai apa namanya? Betul. Jadi makanya kalau di Arab, kalau di orang Arab selesai sholat Idul Adha udah langsung di mana-mana potong. Kalau di sana nggak tertib, kalau di kita ada tertib. Di sana di depan rumah, di dalam gedung, dalam di mana-mana langsung. Dan mereka cepat. Dan mereka yang memang badannya beda-beda ya. Kalau domba mereka biasa sendiri aja motongnya. Nggak diikat tuh, didempet gitu aja. Kemudian sapi 3 orang. Mereka motongnya, dipegang 2 orang, motong ya langsung dan ngisi cepat. Ada yang ditiup, jadi ditiup. Kemudian nanti sistem mudah. Tapi di Indonesia juga sudah sangat canggih dalam hal itu. Cuma di kita awal motongnya kan agak lama dulu, makan dulu segala macam. Nah kemudian dari baru mulai motongnya setelah kita luar biasa. Nah kata para ulama, kenapa dalam Idul Adha itu makannya diakhirkan? Biar diantaranya yang pertama dimakan nanti itu ada dari daging kurban. Nah daging kurban. Tapi kita lihat keadaannya ya, lihat keadaannya. Nah, kemudian yang penting juga bahwasanya tidak boleh orang yang kurban menjual sedikit pun atau memberikan sedikit dengan balasan sebagai upah dari hewan kurban. Saya punya kurban misalnya domba, dipotong oleh orang lain. Pak, ambil kepalanya buat bapak, upah apa potong, nggak boleh. Harus utuh semuanya, nggak boleh dijual sedikit pun juga. Maka panitia kurban dalam hal ini, nah ini perlu misalnya jangan menjadikan daging kurban ini dibagikan sebagai upah orang yang ngurus kurbannya itu, jangan. Jadi pertama misalnya ada uang lebih. Kalau hewan sapi berapa?
Hewan sapi misalnya tiap orang 7 orang itu 3 juta. Lebihkan aja misalnya 200 ribu. 200 ribu ini Bapak untuk orang yang motong kurban untuk segala macamnya. Nah ini kenapa? Karena tidak diperbolehkan kita hewan kurban dijual sekalipun kulitnya. Kalau dikasih nggak ada masalah. Motong hewan kurban kita, Pak, ini upah motong. Ini kepalanya saya ngasih untuk Bapak, nggak masalah. Ini kulitnya saya ngasih untuk Bapak, bukan dijual, bukan upah. Pak, tolong ambilin itu kursi pindahin ke sana nih, upahnya saya kasih misalnya kulitnya. Nah, itu nggak boleh. Jangan dijual, jangan dijadikan sebagai imbalan atas pekerjaan dia kepada kita. Jadi perbolehkan. Nah, oleh karena itu maka ketika kurban misalnya kita atau misalnya ngambil dari uang DKM, jangan masalah infak sedekah untuk memberikan kepada orang yang memotong misalnya. Syukur-syukur diambil dari orang yang kurban, Pak, maaf hewan kurban sekian harganya, cuma kita lebihkan 200 ribu untuk keperluan misalnya pengurusannya. Nah untuk hal-hal semuanya, plastik segala macam, timbangan segala macam. Nah juga tidak boleh hewan kurban oleh panitia dijadikan upah untuk yang kerja kurban. Panitia, udah kita sepakati aja Pak, panitia ini kita sepakati gratis, nggak ada bayaran misalnya. Nah itu yang pertama. Kalau mau dibayar, terserah uangnya mau dari mana, apa dari DKM, apa dari yang kurban tadi, berikan tambahan lagi. Cuma takut memberatkan mereka, udah bilang aja Pak, ini kita karena Bapak Ibu ya, kebaikan yang dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah apa saja, termasuk nolongin yang kurban, nyisit segala macam, bagi-bagi, itu pahalanya lebih baik daripada berjihad di jalan Allah. Masya Allah. Teman Muhammad masih ada yang Bukhari. Kecuali satu keadaan di mana jihad lebih baik dari kebaikan yang dilakukan pada 10 hari tersebut, khususnya pada tanggal 10 tadi. Apa? Dia berjihad membawa hartanya, membawa badannya. Lalu ketika jihad dia meninggal, hartanya habis. Gak pulang, gak bawa apa-apa. Nah itu baru itu yang paling bagus. Tapi kalau dia berjihad masih dia selamat, gak mati. Nah, kita berbuat baik pada 10 hari pertama Zulhijjah, masih lebih bagus kita. Atau dia mati tapi hartanya balik lagi ke istrinya, ke anak-anaknya, masih baik kita pahalanya. Baik yang kita melakukan kebaikan apa saja khususnya pada tanggal 10 Zulhijjah. Kurban, infak sedekah, nolongin orang, bagi-bagi daging, nyisit-nyisit, itu luar biasa. Maka untuk para yang membantu mengurus daging kurban, udah Pak, biar aman, ini bukan nggak ada upahnya. Karena khawatir nanti upahnya dengan daging, maka tidak sah. Jadi karena kita wakil, karena kita wakil daripada orang yang kurban mempercayakan kepada kita. Kita harus sesuaikan dengan hukum dengan kurbannya. Nah kemudian yang berikutnya, dalam mazhab Syafi'i, jika kita kurban untuk yang sudah meninggal dunia tidak boleh, kecuali dia berwasiat. Pak, nah kalau papa nanti meninggal dunia, papa berwasiat, papa mau kurban. Dalam mazhab Syafi'i baru ini boleh. Tapi diambil dari harta dia dan maksimal tidak boleh lebih dari 1/3. Karena wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Tapi kalau seandainya orang yang meninggal dunia tadi tidak berwasiat apa-apa, meninggal dunia, bolehkah saya sebagai putranya kurban untuk ayah saya yang sudah meninggal dunia, kakak saya yang sudah meninggal dunia, atau siapa saya sudah meninggal dunia? Dalam mazhab Syafi'i tidak. Lalu kalau ada orang demikian motong domba dengan niat untuk ayahnya sudah meninggal dunia, maka dalam mazhab Syafi'i bukan kurban tapi infak, sedekah dengan domba. Pahalanya besar juga. Sementara menurut mayoritas ulama mazhab yang lainnya, mazhab Abu Hanifah dan yang lainnya boleh, dan masalah. Dan masuknya kurban juga. Nah dalam hal ini kita ngambil yang mana? Enggak ada apa-apa. Kita misalnya ngambil mazhab yang lain dan masalah. Ya, karena ini berkaitan dengan kebaikan. Jadi misalnya udah, Bapak saya mau kurban untuk siapa? Untuk ibu saya yang sudah meninggal dunia. Oh maaf, tidak boleh dalam mazhab Syafi'i. Misalnya dia terlihat yang terkait udah baik Pak, saya terima. Kita ngambil mazhab yang membolehkan. Kalaupun seandainya itu dalam mazhab Syafi'i bukan dikatakan kurban, tapi masuk pada infak dan sedekah yang pahalanya besar sekali juga, karena dilakukan pada tanggal 10. Nah jadi itu yang yang berkaitan dengan yang sudah meninggal dunia. Nah berikutnya berarti ya. Mada yasna'u bil udhiyati ba'da dzabihiha? Apa yang dilakukan ketika kita sudah menyembelih hewan kurban? Dagingnya diapain? Dalam mazhab Syafi'i wajib kita memberikan
sebagian daging kurban meskipun hanya 1 kilo untuk fakir miskin yang muslim wajib. Kalau seandainya kita kurban, semuanya kita makan, kita ambil 1 kilogram daging mentah diberikan kepada fakir miskin, sah, tidak masalah. Tapi semua dimakan dan diberikan fakir miskin misalnya, dalam mazhab Syafi'i wajib kita membeli daging 1 kilo gantinya lalu berikan kepada fakir miskin. Karena dalam mazhab Syafi'i wajib harus ada dari hewan kurban kita yang diberikan kepada fakir miskin muslim, meskipun hanya 1 kilo atau berapa saja yang dianggap layak itu sebagai daging mentah, ya, nggak boleh dimasak. Kalau dimasak nggak sah, tidak boleh. Karena beda dengan akikah. Akikah itu syukur, dimasak sebagai wujud syukur kepada kita. Kalau kurban ini adalah orang miskin punya hak memiliki daging mentahnya. Dan ketika misalnya daging itu dibagikan dalam keadaan masak, maka orang miskin tidak memiliki daging itu karena dia udah dijadikan dimasak. Udah dibuatkan rendang, padahal dia maunya sate. Padahal dia maunya misalnya dilapis. Padahal dia maunya dijual untuk beli pulsa misalnya, atau yang lain misalnya. Nah, dan dia hak usaha dia. Nah, maka tidak boleh, karena itu untuk daging kurban dibagikan mentah. Apalagi pada fakir miskin yang tadi wajib bagikan mentah. Nah, meskipun yang paling baik dalam mazhab Syafi'i, kita makan sedikit, sebagian besarnya untuk mereka yang memerlukan. Pada fakir miskin udah semuanya, saya ngambil aja dagingnya sedikit. Enggak, saya mau banyak, enggak apa-apa juga. Yang penting ada kepada fakir miskin. Tapi yang paling baik kita ngambil sedikit, sebagian besarnya untuk mereka yang memerlukan. Nah, kalau seandainya kita ingin agak banyak, bagaimana? Kata para ulama, bagi 3. 1/3 fakir miskin, 1/3 kita yang kurban, 1/3 untuk hadiah boleh. Untuk tetangga, untuk saudara, teman kerja, segala macam. Karena Bapak Ibu ya, kurban boleh dimakan oleh orang kaya, boleh. Gak mesti harus orang miskin. Dari 1/3 yang ini tadi. Nah, kemudian orang non muslim boleh makan? Boleh makan juga. Non muslim boleh makan dari daging kurban? Boleh. Misalnya kita punya teman kerja, silakan undang atau kasihkan, gak ada masalah. Tapi setelah kita memberikan kepada orang fakir miskin yang muslim. Meskipun kita ngasihnya mungkin kalau fakir miskin yang muslim 1 kilo, yang penting kewajibannya sudah selesai ini. Nah, jadi artinya kurban boleh gak makan non muslim dengan kurban? Boleh. Boleh gak mereka dibagikan? Boleh. Di lingkungan ini ada saudara kita yang non-muslim misalnya, mereka memerlukan, boleh kita kasih? Boleh, silakan. Bagus sekali bahkan. Atau bahkan mungkin diundang ke sini untuk jadi panitia juga, untuk motong-motong. Jadi kita guyub dengan siapa tuh izin Allah dia melihat demikian, enak sekali, dapat hidayah misalnya. Ataupun kalau nggak demikian, kita memang Islam seperti itu. Jadi silakan datang, kemudian mau menyaksikan silakan, mau ikut sate juga silakan. Karena boleh mereka memakan daging kurban, tapi tetap kita harus ada jatah untuk fakir miskin yang muslim. Nah, dalam mazhab Syafi'i demikian. Nah, kemudian, ini bagian. Jadi kalau memungkinkan, panitia nanti memisahkan hewan kurbannya. Misalnya Bapak, ini 1 domba, 1 sapi, ya kan? 1 domba. Misalnya 1 domba Bapak siapa? Bapak ini. Nah, ambil sebagian dari daging dia untuk yang kurban. Kemudian ambil sisa kan dibagikan pada fakir miskin. Nah, di kita kadang suka panitia suka ada istilah masak gitu, daging kurban. Yang paling bagus, boleh enggak panitia masak daging kurban? Boleh. Dengan catatan, 1, itu bukan upah dari kerjanya. Jadi kan suka ada untuk panitia ini ada nyantai dulu misalnya. Boleh, silakan, tapi dengan catatan itu bukan upah. Yang kedua, dagingnya diambil dari beberapa, jangan sampai 1 domba habis untuk panitia. Gak dipisah-pisah. Jadi diambil biasanya akhirnya habis untuk panitia. Karena mohon maaf, ada yang terjadi demikian. Panitia terlalu berlebihan, nyate juga, ngopor juga. Hanya 1 kambing yang kurban habisnya oleh panitia. Nah, itu yang nggak boleh. Nggak boleh. Nah, dan kalau seandainya yang kurbannya tahu, waduh, ini juga. Nah, ini yang nggak boleh. Makanya kalau memungkinkan kita ambil sedikit saja lah. Atau mungkin yang paling bagus itu ya kita beli daging aja lah. Atau dari jatahnya Pak Firman yang kurban misalnya. Nah, inilah apa yang dijadikan satenya misalnya, diambil. Mana foto ini? Sisakan untuk jadi jatah Pak Firman. Yang ini untuk yang barang-barang di sini, bukan upah apa-apa. Nah, itu silakan. Tapi kalau dijadikan upah itu nggak boleh.
Tidak boleh. Maka kurbannya menjadi tidak lengkap. Karena ada sebagian yang dijadikan upah imbalan dari kerjanya untuk panitia. Jadi idealnya sekali lagi dagingnya sedikit-sedikit kemudian dibagikan. Kemudian kalau mau dimasak, kalau enggak ya syukur-syukur lebih bagus. Tapi kalau di Baitul Rahim berapa ekor biasanya Pak Benny? Berapa ekor? Biasanya sih sapi dibatasi sampai 4. Oh, banyak juga. Kalau kambing bisa sampai 30. Mobil sampai asal lebih gitu. Kalau konsumsinya gimana Pak Benny? Konsumsi untuk panitia biasanya dapat saweran dari ibu-ibu yang ada di Masya Allah. Kita tinggal makan saja. Udah lengkap kalau itu udah aman. Masya Allah. Keluar apa-apa. Allahu Akbar. Udah itu paling aman sekali. Berarti kurban yang paling aman di Baitul Rahim ini insya Allah. Tidak lah. Masya Allah. Allahu Akbar. Luar biasa Ustaz. Pak Benny. Jadi semuanya berpartisipasi. Ya Allah. Memasak khusus untuk panitia kurban, tidak ngambil dari daging. Itu mantap. Udah ini yang paling bagus. Karena ada beberapa lagi yang sampai Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada yang mohon maaf nih bagian sampai panitianya membuat kambing guling. Kalau seperti satu kambing dan bukan kurban dia, bukan dari panitia, di kurban orang lain diambil itu nggak boleh. Karena itu apa? Ini kita jadi wakilnya. Jadi kalau mau ngambil sedikit, apa yang udah tadi aman, udah aman tadi. Bukan diambil dari daging, udah aman sekali. Nah ini apa namanya paling aman, alhamdulillah. Kemudian tadi sekali lagi kalau yang dia sunat yang wajib tidak boleh kita makan. Kalau yang sunat boleh kita makan, minimal yang paling banyak dibagikan yang paling kepada orang lain. Kemudian yang terakhir sunatnya tadi begitu masuk kepada tanggal 1 Zulhijjah, maka orang yang mau kurban tidak boleh, bukan haram tapi dimakruhkan untuk tidak memotong. Disunatkan tidak memotong kuku, tidak memotong bulu-buluan termasuk rambut semuanya. Tapi sebelum tanggal 1 Zulhijjah dan masalah silakan. Pas tanggal 1 Zulhijjah maka usahakan tidak memotong kuku, tidak memotong segala macam. Hanya siapa? Kalau dalam mazhab Syafi'i sekali lagi kalau kurban jadi satu orang maka hanya yang kurbannya saja. Yang lainnya boleh, istri boleh, anak-anak boleh, silakan masalah. Yang kedua, yusannu Allahu an yatawalla dzabaha bi nafsi. Kalau memungkinkan yaitu memotong hewan kurbannya sendiri. Karena Muhammad melakukan demikian. Yang terakhir, yusannu li hakimil muslimina aw imamihim an yudhiya min baitil mal 'anil muslimin. Disunatkan yaitu Pak pimpinan, maksudnya Pak Presiden, kalau untuk berkurban satu ekor diambil dari Baitul Mal dan niatkan untuk seluruh umat Islam kurbannya satu orang, itu boleh. Jadi maksudnya untuk Pak pimpinan negara boleh dengan satu sapi atau satu hewan, tapi niatnya untuk seluruh muslimin. Jadi untuk menutup orang yang nggak sempat kurban, yang nggak mampu kurban ditutup oleh beliau. Nah, boleh diambil dari Baitul Mal. Nah, syukur-syukur kalau diambil dari uang sendiri misalnya, Masya Allah luar biasa. Udah niatkan, Bismillahirrahmanirrahim, Allah, saya niatkan satu ekor untuk saya misalnya dan keluarga, satu ekor sapi lagi misalnya untuk seluruh umat Islam di Indonesia ini, potong. Masya Allah, itu bagus sekali. Itu disunatkan demikian. Nah, disunatkan para pemimpin untuk melakukan demikian. Jadi untuk satu ekor untuk semua muslimin yang ada di Indonesia. Ini Bapak bahagia berkaitan dengan masalah kurban. Alhamdulillah, jika yang perlu kita diskusikan mari kita diskusikan, baik menyangkut kurban atau yang lainnya. Dan sebelum mengakhiri Bapak bahagia, termasuk disunatkan dalam 10 Zulhijjah ini karena hari yang sangat luar biasa, tanggal 1 sampai tanggal 9 puasa. Kenapa? Karena Zulhijjah ini Bapak Ibu termasuk bulan haram. 4 mazhab sepakat termasuk dalam mazhab Syafi'i disunatkan pada bulan-bulan haram untuk memperbanyak puasa sekalipun 1 bulan penuh. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, 4 bulan disunatkan. Nah, dari bulan Dzulhijjah yang 1 bulan tadi yang paling bagus 10 hari pertamanya. Karena Allah bersumpah wal fajri walayalin ashr. Kata para ahli tafsir mengatakan, ulama ahli tafsir walayalin ashr 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Adapun puasanya tentu hanya tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau tidak memungkinkan 9 hari, 2 hari yang paling utamanya 8, 9. Kalau enggak memungkinkan sekali yang jangan sampai lupa tanggal 9 Zulhijjahnya. Kenapa? Karena itu hari Arafah. Rasul mengatakan puasa Arafah itu menggugurkan, menghapus dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Arafah ini. Maka dianjurkan untuk berpuasa. Nah, nanti kalau terjadi, mudah-mudahan tidak terjadi. Di Saudi Arabia, Arafah hari Rabu. Ya, sehingga Kamisnya Idul Adha. Misalnya terjadi perbedaan. Di Indonesia misalnya Arafahnya hari Kamisnya itu.
Berarti di Saudi udah apa? Udah Idul Adha. Di Indonesia berarti hari Kamis ngapain kita? Puasa Arafah. Nah, kalau di Mesir Bapak Idul Fitri dengan ru'yah hilal. Tapi Idul Adha kalau di Mesir ikut Saudi. Jadi artinya nggak ngeliat lagi udah ikut Saudi. Ukurannya kapan wukuf di Saudi. Nah, kenapa sehingga karena kalau di Mesir melihat bahwasanya kan adanya puasa Arafah itu karena lihat kita wukuf di Arafahnya. Maka kalau di Mesir untuk Idul Adha pemerintah Mesir tidak melihat dengan hilal tapi ikut pemerintah Saudi. Karena patokannya wukufnya. Nah di Indonesia tetap menggunakan hilal juga karena memang ini nggak ada masalah karena ini adalah ijtihad para ulama. Kalau terjadi beda, wukuf di Saudi Arabia Rabu berarti Kamisnya tanggal 10 Lebaran. Di Indonesia ternyata puasa Arafahnya Kamis, berarti pasti Saudi sedang melakukan Lebaran. Nah apakah kita berpuasa ikut yang mana? Maka yang paling dianjurkan yang kita tetap ikut di mana kita berada. Di Indonesia. Artinya karena di Indonesia hari Kamis itu adalah 9 Zulhijjah menurut pemerintah, maka ikuti pemerintah kita tetap puasa Arafah. Meskipun di Saudi Arabia sudah melakukan hari raya Idul Adha. Tidak ada masalah. Nah, jadi kenapa? Karena kita mengikuti tempat di mana kita berada. Ijtihad ulama Indonesianya bahwasanya untuk Idul Adha menggunakan hilal juga, tidak menggunakan ikut Saudi misalnya. Ini barangkali berkaitan dengan masalah kurban. Jika yang perlu didiskusikan baik menyangkut kurban atau yang lainnya, maka barakallahu fiik wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Tadi. Terkait tadi ya kurban yang dibagikan, yang wajib dibagikan, apakah hanya dagingnya saja atau yang lain juga wajib? Artinya wajib itu kayak jeroannya tulang itu juga apakah wajib, apakah boleh tidak dibagikan? Itu satu. Terus yang kedua menegaskan lagi Ustaz terkait kepanitiaan. Yang biasa terjadi di sini adalah diberikan satu kantong. Nah, entah itu apa niatnya, istilahnya karena sudah membantu kita berikan. Apakah itu diperbolehkan atau dihindari? Barakallahu fiik wa jazakumullah khairan katsiran Pak Ari. Pertanyaan bagus sekali, terima kasih. Pertama yang wajib diberikan adalah dagingnya, yang wajib tadi. Karena yang wajib itu dalam mazhab Syafi'i cuma sedikit. 1 kilo misalnya. Intinya dagingnya. Karena hewan kurban itu yang paling dimakan itu intinya adalah dagingnya. Nah, kemudian jadi oleh karena itu kalau seandainya yang 1 kilo itu apanya? Dagingnya, tidak tulangnya. Ya kecuali tulang-tulang yang kecil yang nyambung dengan daging itu enggak ada masalah. Jadi intinya adalah dagingnya. Sehingga kalau misalnya 1 kilo juga dikeluarkan, tapi misalnya dagingnya, dalamannya semuanya, tidak, tapi dagingnya. Karena orang Arab apalagi ya, dulu itu dalaman-dalaman itu nggak dimakan dia. Kayak misalnya ati, ampela, babat nggak dimakan, tulang-tulang berserakan. Setelah orang Indonesia banyak kesana, itu kayak ikut-ikutan. Kalau Indonesia saat ini, pertama kita apa namanya kalau kaki ayam sampai sekarang mereka nggak makan. Kaki ayam. Kalau yang lainnya udah mereka ikut dengan kita. Dulu mereka nggak makan ati, ampela nggak makan. Orang Indonesia beli itu kan dibuang buat kami. Lama-lama mungkin karena bagi mereka kan kotor kan. Lama-lama enak juga diolah. Ternyata sampai sekarang mereka juga makan itu, diambil itu. Nah, udah begitu kayak misalnya babat-babat juga sama. Enggak, kotor untuk apa? Kalau usus sampai sekarang nggak dimakan usus. Yang babat itu, yang babat. Nah sekarang diikut juga makan, dijual juga, mereka juga ikut makan juga. Belajar dari orang Indonesia di segala macam, ternyata enak, mereka suka. Bahkan ada khusus dijual tentang itu, tentang apa namanya babat-babat itu juga mereka sekarang direbus aja air apa namanya air garam bersama jeruk lemon itu aja. Kalau kita amis sekali. Nah kemudian tulang sapi mereka nggak makan. Tulang itu yang besar-besar. Orang Indonesia bisa dibuat bakso, terus air bakso. Lama-kelamaan ini kenapa orang Indonesia tulang semua? Akhirnya dijual. Dan orang Mesir pun akhirnya mencoba juga, enak juga. Nah yang sekarang perlu mereka ikuti kaki ayam aja. Kaki ayam masih gratis. Jadi kalau kita misalnya Rp1.000 dikasih satu gini nih, satu kresek besar, bawa segala penuh. Termasuk usus-usus yang dimakan, tapi yang lain sudah ikut. Maka para ulama mengatakan, nah ini adalah dagingnya, yang wajibnya.
dagingnya. Adapun kan dagingnya udah dikasihkan 1 kilo. Kan kalau seandainya ada mohon maaf 10 orang fakir miskin, daging kalau udah berapa kilo itu dagingnya saja. Berarti yang lainnya silakan dianjurkan juga dibagikan juga. Karena di Indonesia kita makan juga semuanya, termasuk dalamannya. Jadi yang wajibnya adalah dagingnya tadi yang minimal 1 kilo, kemudian yang lainnya mengikuti saja, tapi bukan wajib termasuk sunnah. Nah yang kedua panitia, maka perlu ditegaskan ketika panitia dikasih 1 gantang misalnya, Pak ini bukan upah. Kenapa? Akadnya bukan upah, Pak ini ngasih saja, ngasih sebagai apa tetangga, misalnya sebagai teman, gak ada masalah. Nah tapi kalau seandainya itu dianggap sebagai upah, maka tidak boleh. Nah, jadi kita, Pak ini setiap yang di sini, yang paling bagus adalah yang di sini, yang berada di sini, mau yang motong atau yang enggak juga, udah kasih saja. Karena ada istilah begini Bapak Ibu, al-ma'ruf urfan kal masyhud syaratan, yang diketahui secara uruf bisa menjadi syarat. Tapi udah kita tegaskan aja, Pak, kita bekerja, mohon maaf tidak ada upahnya. Pak ini bekerja tidak ada upahnya, tapi bapak-bapak insya Allah akan mendapatkan 1 gantang bukan sebagai upah, tapi sebagai misalnya apa? Sebagai hal yang lainnya. Karena tadi ada 1/3 bisa untuk yang lainnya. Seperti itu kita bukan fakir miskin. Kita bukan fakir miskin, orang kaya boleh mendapatkannya, tapi bukan jatah fakir miskinnya, tapi jatah yang lainnya. 1/3 untuk teman, untuk hadiah yang lainnya. Itu adalah masalah Pak. Tapi kita tegaskan bahwa ini bukan upah dari kita bekerja. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak. Satu lagi itu terkait dengan kehalalan hewan sembelihan. Betul. Yang pertama tadi yang disampaikan bahwa tidak halal hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Betul. Terus kemudian di sisi lain saya pernah dengar hewan sembelihan ahli kitab itu diperbolehkan. Betul. Katanya kan kemudian tadi saya sampaikan Nabi Muhammad pernah memakan daging yang disembelih oleh Yahudi. Jadi gimana nih? Karena ini kan agak bertolak belakang. Betul. Gimana? Betul. Pertanyaan bagus sekali Bapak Rogi. Barakallahu fi. Ini yang tadi kita jelaskan adalah berkaitan dengan yang memotong hewan kurban. Jadi kalau seandainya orang Muslim lupa tidak membaca Bismillah, dalam mazhab Syafi'i tidak ada masalah. Nah, yang kedua, bagaimana dengan ayat yang wala taqulu mimma lam yuzkar ismullah alaihi. Jangan kalian memakan sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah. Kata para ulama, ayat tersebut adalah sifatnya hanya untuk orang-orang musyrikin Mekah, yang mereka ketika memotong menyebut nama berhala dengan nama Lata, Bismillata, Bismi Uzza, Bismi Aliyah, dengan nama Tuhan dewa ini. Nah, ini nggak boleh, karena dia menyebutkan dengan nama selain Allah Subhanahu Wa Taala untuk para musyrikin. Lalu bagaimana dengan ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani? Kata para ulama, diperbolehkan karena ada hadis, ada ayat yang lain yang mengkhususkan dalam surat Al-Maidah. Al-yawma uhilla lakum at-thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Makanan ahlul kitab, maksudnya sembelihan ahlul kitab, halal bagi kalian orang muslim, dan sembelihan kalian orang muslim halal bagi mereka. Maka para ulama mengatakan di sini, jika yang menyembelihnya adalah orang-orang Yahudi atau orang Kristen saja, hanya saja karena itu ahlul kitab, maka boleh kita makan dengan catatan ketika mereka menyembelihnya kita tidak mendengar dia menyebutkan nama Tuhan yang lain. Tapi ketika dia non muslim, saudara kita misalnya yang muslim, yang Kristen atau Yahudi tadi, ketika motongnya menyebutkan dengan nama Tuhan, maaf ya, Tuhan, mohon maaf, tidak Tuhan Yesus misalnya, nah, itu tidak boleh. Tapi kalau dia diam nggak bilang apa-apa, nggak ada masalah. Nah itu. Nah kemudian masalah berikutnya, bagaimana tentang orang muslim yang dia nggak baca Bismillah? Dalam mazhab Imam Abu Hanifah nggak boleh dimakan. Sama dengan apa? Dengan orang yang non muslim tadi, orang musyrikin Mekah, karena Allah melarang jangan kalian memakan hewan sembelihan yang tidak menyebut nama Allah. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah, maka orang muslim kalau nggak menyebut nama Allah termasuk nggak boleh dimakan dagingnya. Nah, karena umum ayat tadi. Mazhab Syafi'i mengatakan enggak, karena ada hadis namanya khabar ahad. Ada hadis yang mengatakan zabihatul muslimi halalun. Sembelihan orang muslim halal, samallaha aw lam yusammi, menyebut nama Allah ataupun tidak menyebut nama Allah. Maka dalam mazhab Syafi'i hadis ini mengkhususkan keumuman ayat yang tadi. Nah, sehingga beliau mengatakan orang muslim kalau lupa misalnya menyembelihnya dia orang muslim enggak baca bismillah tidak ada masalah. Itu hukum yang tadi. Adapun tadi yang berkaitan dengan sembelihan kepada ahlul kitab, betul para ulama, mayoritas para ulama tidak ada masalah dengan catatan
Satu, dia tersebut hanya ahlul kitab, dan ahlul kitab hanya Kristen atau Yahudi. Yang kedua, ketika dia menyembelihnya, kita tidak mendengar dia menyebutkan nama dewa mereka. Pokoknya dia diam aja motongnya. Syukur-syukur membaca Bismillahirrahmanirrahim misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau diam aja. Tapi kalau dia mengatakan dengan Tuhan dia, nggak boleh. Nah, kenapa? Kalau dikatakan kalau misalnya dia diam aja, motong nggak ada masalah. Itu maksudnya. Wallahu a'lam. Jadi boleh kita makan misalnya daging yang dari Amerika, yang mayoritas mereka adalah non muslim, ya. Non muslimnya mereka Kristen umumnya. Kita lihat negaranya, umumnya Kristen udah. Umumnya apa? Yahudi udah. Tapi kalau mohon maaf kalau saudara kita dari yang Hindu atau Konghucu atau yang lainnya, itu nggak boleh. Kenapa? Karena mereka bukan ahlul kitab. Bukan kita. Misalkan ada daging dari mana? Maaf ini dari Vietnam. Dari Vietnam kita lihat Vietnam itu bukan Kristen, bukan Yahudi. Umumnya mereka adalah Buddha atau yang lainnya. Maka kita tidak makan. Atau misalnya dari saudara kita yang dari Bali yang beragama Hindu misalnya, maka tidak boleh kita makan. Karena kita yakin itu dalam Hindu bukan ahlul kita. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jangan Pak. Melihat pembagian daging untuk orang yang berkurban. Betul. Tadi kan disampaikan bahwa ada amannya dibagi 3 nih. Betul. Sepertiga untuk yang berkurban dan sisanya untuk halnya. Ini misalkan Pak Ben panitia di sini karena banyak nih dombanya ada 30, lupa nih nggak dinamain ini domba siapa, kambing siapa. Pada saat pembagian yang sepertiga itu bukan dari hewan yang dikurbankannya. Nah sementara kan ukuran kambing ini beda-beda nih. Betul. Misalkan ada yang 50 kilo, ada yang 30 kilo. Nah yang 50 kilo nyerahkan hewan itu, tapi begitu dapat daging itu dari yang lain yang agak kecil gitu. Nah berkaitan dengan itu Komplain. boleh nggak? Betul. Ketukar dari hewan yang lain sementara dilihatkan bahwa ini seperti dari yang di hewan kurbankannya. Ini kan untuk kehati-hatiannya gitu. Betul. Terima kasih. Betul. Barakallahu fiik, itu kan sangat bagus sekali. Masya Allah, jazakallahu khairan katsiran. Nah, ini perlu sekali Bapak Radia, karena pertama bahwasanya kurban ini orang yang kurban pertama disunatkan makan daging kurbannya. Berarti yang paling bagus biar tidak tertukar, pas selesai tadi ambil sedikit untuk yang kurbannya. Yang kurban. Jadi artinya yang kurbannya makan dari hewan kurbannya. Satu. Yang kedua, adapun pembagiannya, nanti kita lihat yang pembagiannya, misalnya ini fakir miskin semuanya kan kita lihat udah aman semuanya. Karena yang wajibnya misalnya sedikitnya. Syukur-syukur memang kalau memungkinkan memang dipisahkan juga. Tapi susah kalau begitu. Kalau jumlahnya 30, satu domba bisa diselesaikan, selesaikan. Ini untuk atau yang paling bagus begini Bapak lagi ya. Pas dia kurban, Pak maaf. Bapak, apa kamu ngambil daging berapa kilo untuk apa siapa? Ada pesan nggak? Oh enggak, saya ngambil paling sedikit aja udah aman kalau begitu. Berarti nanti sisakan untuk makin miskin digabungkan nggak ada masalah. Cuma paling ngambil untuk dia saja. Dari hewannya. Nah jadi misalnya ini Pak siapa? Oke Pak siapa? Ambil sedikit. Untuk siapa? Untuk Bapak ini hewannya. Kasih nama langsung aman. Sisanya terserah dibagikan karena kepada fakir miskin semuanya nggak ada masalah. Yang kedua juga sama, ambil dari siapa? Dari ini, aman. Sisanya bagikan kepada yang lainnya nggak ada masalah. Nah paling dikasih itu hanya saja. Kecuali kalau yang kurbannya ada misalnya maaf Pak, saya mau ini mau kurban saya, tapi tolong semua dagingnya kalau sudah selesai kirim ke rumah semuanya misalnya. Nah itu berarti kita harus sendiri dulu. Ada yang begitu. Berarti kesini hanya untuk apa? Diurusin aja. Numpang. Dan itu ada yang demikian ya. Nah kalau demikian berarti Bapak lagi kita harus khususkan. Nah, kita terima aja ya, karena memang tipikal jamaah berbeda-beda. Kita ambil potong diri aja lah. Nah kalau terjadi demikian berarti baru ini baru dikhususkan. Tapi kalau saya nggak demikian, udah potong, ambil sedikitnya, ambil. Atau mungkin tanya Pak mau apanya? Yang kurban Bapak maaf, ini kurban Bapak ada request nggak mau daging apanya? Oh saya mau ininya. Udah. Yang paling bagusnya, yang paling bagus Bapak makan walaupun sedikit, tapi jangan banyak gitu. Yang paling bagus. Oh ini udah catat. Langsung foto Bapak ini, iya. Selesai, pisahkan, ambil sedikit untuk Bapak ini. Sehingga daging yang dimakan bukan dari kurban orang lain. Ya. Nah, itu maksudnya. Aman berarti. Aman. Ya. Demikian wallahu a'lam. Ya, Pak, silakan. Sekalian ini jelas ya, Pak. Tadi dikatakan yang kurban yang balik.
Betul. Fenomena yang ada itu karena niatnya mungkin diputar setiap tahun. Betul. Yang masih bayi, Betul. masih TK itu dikasih atas namakan, apakah itu kita terima atau kita sampaikan? Jika tetap dia niatnya untuk anaknya, apakah ini nanti hukumnya berubah atau sebaliknya? Betul. Masya Allah, bagus sekali. Nah, intinya kita panitia menerima saja semuanya. Jadi artinya kalau dia ngasih alhamdulillah siap, gak ada masalah. Kita menerima semua apa yang diberikan Bapak Ibu misalnya. Nah, kalau ternyata dia untuk siapa? Untuk anak saya yang masih kecil, berarti dia belum terkena taklif untuk, belum dianjurkan untuk berkurban karena dia belum balik. Kita terima, berarti dia jatuhnya adalah untuk untuk sedekah untuk putranya itu niatnya. Atau kalau kita melihat mazhab yang lain, udah otomatis ikut kepada kurban keluarganya. Mazhab Imam Abu Hanifah misalnya mengatakan satu keluarga satu orang, karena nggak mungkin anak ini uang dari mana dia kurban, maka otomatis itu kurban orang tuanya. Jadi artinya baik Pak, saya terima. Kemudian nanti dibacakannya bagaimana? Udah bacakan kurbannya putra ini, udah nggak ada masalah. Seperti ayat demikian. Nah, nanti jatuhnya kemudian menjadi sunat dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Abu Hanifah misalnya kurban dari bapaknya dia. Jadi satu keluarga dia satu domba. Nah, kita meskipun kalau misalnya kita tahu kita sampaikan kepada beliau karena beliau bisa tahu, Pak, mohon maaf. Sebagusnya Bapak kurban Bapak saja. Karena putra Bapak masih bayi. Jadi kalau yang paling bagus sendiri Bapak, saya tahun ini kurban sendiri untuk saya, atau tahun depannya untuk anak saya. Yang paling bagus adalah kita. Karena kurban itu disunatkan tiap tahun. Kalau kita mampu. Jadi misalnya begini lagi, saya mau putar nih. Tahun ini kurban saya. Besok siapa? Istri. Besok lagi anak. Niatnya bagus. Tapi yang paling bagus kita yang kurbannya. Karena kita yang punya uangnya. Berarti kalau kita tahun depan kurban istri, tahun ini kita nggak kurban. Tahun ini kita nggak kurban. Sementara khitab kurban itu adalah untuk siapa? Yang mampu. Nah, kalau haji wajib sekali seumur hidup. Kalau kurban disunatkan setiap tahun bagi yang mampu. Maka yang paling kalau kita mau ke istri yang paling bagus bagaimana? Yang paling bagus kalau kita tahun depan mau untuk istri, kurbannya 2. Saya kita untuk kita sendiri tetap, kemudian untuk istri. Minggu tahun depannya lagi untuk anak. Paling bagusnya apa? Kurbannya 2 juga. Saya juga tetap kurban. Kemudian ada kelebihan sekarang untuk niat untuk putra saya. Nah, itu yang paling bagus. Artinya bahwa kurban itu Bapak Ibu lagi yang paling bagus adalah kita tiap tahun yang mampu. Istri kita karena belum mampu, ya belum kurban. Tapi istri misalnya ngerenggang daripada ribut itu enggak apa-apa. Daripada ribut. Karena ini hukumnya masih sunnah, bukan wajib. Meskipun boleh juga diputar demikian. Kenapa? Karena ini hukumnya sunnah. Panjang urusannya kalau sudah istri soalnya. Bang, siap mah gitu aja. Jadi demikian. Jadi kalau seandainya beliau datang, kemudian sampaikan, Pak, maaf, bagusnya bapaknya kurban untuk ini nih. Oh, saya udah kurban, pokoknya saya untuk anak saya udah. Maka baik Pak, kita terima sebagai ini. Kalau tanya, oh begitu hukumnya, kalau begitu Bapak sebagusnya niat Bapak, ya udah kalau gitu niat saya, bisa jadi demikian. Jadi sampai aja baik-baik. Kalau ternyata beliau tidak mau juga, tetap untuk putranya, tidak ada masalah. Nah, dalam mazhab Abu Hanifah tetap jatuh kurban untuk ayahnya. Dalam mazhab Syafi'i maka hukumnya bukan kurban tapi sebagai sedekah dan infak saja. Karena beliau belum balik. Cukup, Pak. Silakan Pak, silakan. Bagi yang kurban itu wajib nggak dihadiri sama yang kurban untuk menyaksikan? Ini bagus sekali, mohon. Disunahkan. Rasulullah SAW bersabda kepada Fatimah putri beliau, ya Fatimah, qumi washhadi, wahai Fatimah, bangun, saksikan hewan kurban dipotong. Karena ketika darah itu jatuh, satu darahnya pertama kali jatuh, maka Allah akan mengampuni sebuah dosa kesalahanmu, kata Rasulullah. Sambil baca, disunahkan kalau kita yang kurban sambil menyaksikan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Hati-hati tertukar. Wa ma ana minal musyrikin. Jangan terbalik. Wa ana minal musyrikin. Karena lagi pertama kan wa ma ana minal musyrikin. Yang terakhir wa ana minal muslimin. Kalau wa ma ana saya bukan. Jangan wa ma'ana minal muslimin. Saya bukan orang muslim kalau begitu. Wa ma'ana minal musyrikin. Tapi wa ana minal muslimin.
Maka dari ini salatu wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Karena dalam doa ini tidak ada musyrikinnya. Kalau doa kita kan ada musyrikinnya, yang kedua, lalu muslimin terakhir. Ini muslimin, jadi jangan tertukar. Ya wa ana minal muslimin sambil membaca tersebut, sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dianjurkan disaksikan tapi tidak wajib. Dianjurkan disaksikan. Allah a'lam bishawab. Takbir ada orangnya langsung potong. Kenapa? Ya kalau di takbir kan orangnya nggak ada. Betul. Masih kita langsung boleh. Oh iya betul. Bapak maka tadi sampaikan Pak, maaf tadi kalau dianjurkan Bapak pas kurbannya menyaksikan kalau memungkinkan. Iya. Nah, syukur-syukur misalnya kalau jauh, kalau misalnya ada Pak, hewan Bapak kurban mau dipotong nih, lihat Pak di video call. Nah, sekarang zaman sekarang misalnya. Cuma agak repot juga panitia kalau gini. Bilang aja Pak nanti mau kurban silakan disaksikan dihadiri. Nah, untuk kurbannya. Silakan Pak Won. Masalah itu wajib kurban kan nggak boleh makan. Betul. Ya, tapi minta buat keluarganya boleh kan. Aywa, ini pertanyaan bagus sekali. Yang kalau hewan, silakan Pak Bon. Yang itu kan masalah akekah boleh makan apa enggak ya? Betul. Yang akekah biasanya kan masih kecil belum di akekah. Betul. Terus kita udah tua kok sebelum di akekah sebenarnya itu boleh makan ya. Terus yang ketiga masalah kulitnya. Betul. Kulit kan umpama enggak itu kan nggak boleh dijual, tapi pada enggak itu mubazir dijual tapi buat uang khas masjid. Masya Allah, ini pertanyaan bagus sekali. Barakallahu fiik wa jazakumullah khairan katsiran. Yang pertama yaitu kalau kulitnya dijual untuk masjid bagaimana? Boleh tidak? Ini pertanyaan bagus sekali. Para ulama memang berbeda pendapat dalam hal ini. Tapi mayoritas sudah mengatakan boleh. Kenapa? Karena yang dilarang dijual itu kalau uangnya untuk yang kurban. Sementara ini adalah untuk masjid. Maka seolah si kurban ini sudah memberikan ke masjid. Masjid ini adalah kulitnya. Kemudian sisanya terserah mau diapain, maka kemudian dijual, tidak ada masalah. Ya, karena yang tidak diperbolehkan kalau yang kurban menjual uangnya untuk dia. Tapi kalau seandainya untuk demikian, maka tidak ada masalah. Apalagi ketika dia sudah memberikan kepada orang yang kepada DKM-nya misalnya, itu yang paling bagus. Nah, tidak ada masalah, silakan. Kemudian uangnya untuk masjid, untuk keperluan masjid. Nah, tapi kalau seandainya si dagingnya itu masih ada orang fakir miskin yang memerlukan, paling bagus dagingnya. Karena pada hari raya Idul Kurban ini adalah yang paling inti bukan uang, tapi dagingnya itu. Maka para ulama berbeda pendapat tentang apakah yang paling bagus, kita motong hewan kurban atau uangnya kita bagikan. Uangnya kita bagikan. Kata para ulama mengatakan yang paling bagus motong hewan kurbannya, karena itu syiarnya di sana. Nah, kalau seandainya saya punya kulitnya, apakah yang paling baik kulit hewan kurban saya diberikan kepada fakir miskin atau dijual untuk ke masjid? Yang paling baik diberikan kepada fakir miskin atau diberikan kepada siapa saja. Karena nilai kurban ini, kecuali kalau DKM sedang nggak punya uang sama sekali, dan ngumpulinnya dari kulit-kulit ke domba atau misalnya, keadaan tertentu berbeda. Tapi kalau keadaan normal tidak ada masalah. Yang paling baik adalah dibagikan langsung. Yang kedua, kalau akikah, berkaitan dengan akikah. Akikah ini Bapak Ibu sama dengan kurban. Dalam artian hewan kurbannya tadi syarat-syaratnya, umurnya, hewan kurbannya, tidak ada aibnya. Dan disunatkan yang akikah makan juga. Disunatkan yang akikah makan juga. Nah, jadi bahkan yang membedakan akikah dengan kurban, kalau kurban dibagikan mentah, kalau akikah dibagikan matang. Karena kita wujud syukur dengan anak kita. Para ulama mayoritas sudah mengatakan orang yang belum diakikah ketika kecil, udah besar tetap disunatkan diakikah. Tapi uangnya dari diri sendiri. Misalnya kita, dulu waktu saya kecil diakikah tidak? Oh tidak. Tidak misalnya. Ya udah, sekarang saya udah besar, saya punya uang, saya mau akikah untuk diri saya. Bagus sekali dianjurkan demikian. Sangat dianjurkan. Kita makan. Dianjurkan kita makan karena itu dagingnya daging berkah. Kayak termasuk daging kurban, dagingnya berkah. Hanya akikah ini dagingnya dimasak dulu, paling bagus. Kalau dibagikan mentah boleh nggak? Boleh. Tapi yang paling bagus untuk akikah dimasak dulu. Kata para ulama mengatakan dalam hewan akikah ketika motongnya usahakan agak besar-besar. Si tulangnya jangan dicacah langsung habis. Karena untuk apa? Tafa'ulan lisalamati a'dha'il maulud, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Untuk harapan semoga tulang si yang diakikahin tersebut juga selamat.
Maka akikah ini tulang rusuknya agak dipanjangin, agak dibesar-besarkan dagingnya. Kemudian masaknya pun kalau bisa agak manis, kata para ulama demikian. Kenapa? Untuk harapan mudah-mudahan akhlak anak yang diakikahi tadi juga manis, baik akhlaknya. Kalau jangan terlalu pedas misalnya. Jangan terlalu pedas, sendiri-sendiri aja. Kita masaknya agak manis. Maka para ulama mengatakan dianjurkan pakai kismis, anggur yang dikeringkan itu untuk akikah. Jadi akikah boleh nggak makan? Boleh, silakan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah untuk memakannya. Kemudian yang terakhir tentang kurban yang wajib tadi. Apakah siapa yang tidak boleh makan? Yang tidak boleh makan adalah dia dan yang wajib dinafkahi. Dalam mazhab Syafi'i, keluarga yang wajib dinafkahi cuma dua, atas dan bawah, usul dan furu'. Usul itu siapa? Ayah, kakek, nenek, datuk terus naik ke atas. Furu' itu siapa? Anak, cucu, cicit terus ke bawah. Nah, itu yang wajib kita nafkahi. Kalau mereka memerlukan, kita wajib nafkahi. Artinya bahwa hewan kurban yang wajib tadi, yang nggak boleh makan saya dan orang tua dan anak-anak. Selain itu boleh. Mereka berhak mendapatkannya. Kakak, adik, paman, keponakan. Pokoknya selain dua itu silahkan, nggak ada masalah untuk memakannya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab.